tim penilai kompetisi debat perayaan ulang tahun Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Universitas Hasanuddin yang adil lagi bijaksana, serta memerhati Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan, kami tim debat dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan saya sendiri, Hovifah Nursoba, selaku pembicara ketiga yang akan memandu jalannya perdebatan pada hari ini sekaligus penyampaian konklusi. Telah hadir tim kami dari sudut pandang pro dan dari sudut pandang kontra. Pada kesempatan ini, mosi perdebatan yang akan diangkat ialah Indonesia belum siap menerapkan new normal. Untuk memulai perdebatan ini, kami berikan kesempatan kepada pembicara pertama dari sudut pandang pro terlebih dahulu untuk memberikan argumentasinya. 5 menit dimulai dari sekarang. Errare humanum est, trupe in errore perseverare. Kekeliruan adalah hal yang manusiawi, namun tidak baik apabila terus mempertahankan kekeliruan. Dewan juri yang terhormat, yang adil lagi bijaksana, perkenalkan saya Sati dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Berdirinya saya di sini membawa sudut pandang pro, yaitu menyetujui mosi perdebatan hari ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal, dengan membawa 4 perspektif pendukung argumentasi saya, yaitu perspektif kesehatan, perspektif sosial budaya, perspektif ekonomi, dan juga perspektif hukum. Dalam perspektif kesehatan, pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan masyarakat adalah pilar utama pembangunan suatu bangsa. Dewan juri yang terhormat, kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Pertama, negara wajib melindungi warga negara dengan alasan wabahnya virus corona ini tidak dapat kita takar seberapa laju penyebarannya. Yang kedua, negara wajib memenuhi dalam aspek fasilitas kesehatan baik sarana maupun prasarana. Namun, sayangnya dalam pemenuhannya terdapat daerah-daerah yang masih kekurangan dalam fasilitas kesehatannya. Ditambah lagi, angka lonjakan positif corona mencapai 36.406 pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Artinya dalam satu hari angka positif corona mencapai 1.111 dari hari sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa lajunya penyebaran virus corona tidak ada yang dapat menakarnya. Ditambah lagi faktor sosial budaya, pemerintah dengan segala upayanya masih belum optimal dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah virus corona ini, sehingga masyarakat jadi lalai dan tidak patuh terhadap protokol-protokol yang ada. Dikutip dari PSBB 2 Surabaya Raya oleh IKA UNER Persakti Jawa Timur, setelah 2 kali PSBB terdapat jumlah 80% masyarakat yang tidak menggunakan masker, padahal kegiatan sosial tetap berjalan seperti biasanya. Artinya, pada saat PSBB saja, keprihatinan kepatuhan masyarakat seperti ini, apalagi bila penerapan new normal itu dilaksanakan. Kemudian dalam perspektif ekonomi, pada kasus pandemi ini ada krisis multidimensi, yaitu krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Sejatinya negara tidak boleh mementingkan satu krisis saja, di mana sebenarnya bahkan sebelum adanya pandemi tahun 2020 akan terjadi krisis karena ada perang dagang, fluktuasi harga komoditas, dan juga daya beli masyarakat itu menurun. Jauh sebelum pandemi ini, 4-5 tahun ini angka inflasi sangat rendah, dan itu sangatlah tidak baik dengan banyaknya juta jiwa di negara kita, sebanyak 260 juta jiwa. Sedangkan inflasi hanya mencapai 3% hingga 3,5%. Dikutip dari laman bankindonesia.co.id. Kemudian dari laman korantempo.co, bahwasannya normal baru tidak digodok oleh gugus tugas. Kebijakan ini bermula dari pertemuan presiden dengan pengusaha papan atas di Istana Kepresidenan sepekan sebelum Lebaran. Kebijakan presiden lebih berat pada penerimaan ekonomi setelah mendengar keluhan dan masukan dari pengusaha. Artinya pemerintah tidak mempertimbangkan dari aspek kesehatan. Kalaupun mempertimbangkan aspek ekonomi, bukanlah ekonomi kerakyatan, melainkan ekonomi korporasi. Di sini jelas saya katakan dalam perspektif hukum tidak adanya blueprint mengenai apa sebenarnya itu new normal. Tidak adanya instrumen khusus baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri sekalipun yang mencoba mendefinisikan apa sebenarnya itu new normal. Hari ini politik hukum negara soal apa yang dimaksud dengan new normal hanya sebatas protokol-protokol yang ditawarkan oleh kementerian-kementerian yang ada. Sehingganya kebijakan new normal ibarat bola liar yang berada di masyarakat yang akan menimbulkan berbagai tafsiran dan standar-standar yang berbeda.
sehingga yang tujuan dari new normal itu sendiri tidak akan terwujud. Dewan Juri yang terhormat, saat ini Indonesia masih dalam keadaan darurat kesehatan dalam Kepres nomor 11 tahun 2020, dan juga Indonesia masih dalam wabah COVID-19 mengalami bencana nasional non alam pada Kepres nomor 12 tahun 2020. Sejatinya, penerapan new normal negara harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara dengan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 28B ayat 2, Pasal 28D, dan juga Pasal 28A ayat 1. Di sini saya jelas katakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal, sehingga saya berdiri pada standing posisi pro dengan tegas, lugas, dan mantap mengatakan bahwa Indonesia belum siap menerapkan new normal. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari sudut pandang pro atas argumentasi yang telah dipaparkan. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada pembicara kedua dari sudut pandang kontra untuk memberikan argumentasinya. 5 menit dimulai dari sekarang. Het Vermoeden van Recht Matigen. Kebijakan pemerintah dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Kepada seluruh Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Dimas Haryadi Putra dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Di sini saya selaku pembicara kedua akan mendudukan pemahaman dalam perspektif kontra, di mana saya menolak musuh perdebatan pada hari ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan yang normal. Karena standing position saya sebagai kontra, maka saya menyebutkan bahwa Indonesia telah siap menerapkan yang normal. Di sini saya akan berangkat dalam 3 perspektif argumentasi. Yang pertama dari segi ekonomi, kesehatan, dan hukum. Pertama saya akan berangkat dalam perspektif ekonomi. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 dan nomor 12 tahun 2020 telah menetapkan Indonesia dalam keadaan bencana nasional non alam dan darurat kesehatan masyarakat. Dikarenakan wabahnya COVID-19 sebagai pandemi global ini telah menjadi permasalahan yang serius bukan hanya dalam segi kesehatan semata, namun telah berdampak dan mempengaruhi perekonomian baik dalam usaha makro maupun usaha mikro di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa terdapat 4 sektor yang paling tertekan akibat wabah COVID-19 ini, yaitu sektor rumah tangga, UMKM, korporasi, serta sektor keuangan. Keempat sektor ini mengalami kontraksi yang serius dan perlu penanganan yang cepat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah dan terganggunya melakukan kegiatan usaha yang akan menurunkan kinerja bisnis dan terjadinya pemutusan hubungan kerja hingga yang terburuk yaitu ancaman kebangkrutan. Maka dari itu jika tidak diatasi dengan cepat maka akan berdampak buruk dan makin parah ke depannya terhadap ekonomi nasional yang dapat menjadi resesi bahkan krisis ekonomi, di mana Presiden Jokowi pernah menyinggung terkait penerapan new normal di Indonesia yang saya kutip dalam CNN Indonesia. Menurutnya kehidupan yang berdampingan dengan COVID-19 harus dilakukan selama vaksin itu belum ditemukan. Dewan Juri yang terhormat, WHO pun menyebutkan bahwa COVID-19 yang telah menjadi pandemi global ini tidak dapat hilang dalam waktu singkat. Maka menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebutkan bahwa semakin banyaknya masyarakat yang memahami serta menyadari untuk mengubah pola hidup di masa pandemi global ini, maka the new normal adalah suatu tatanan hidup baru selama masa krisis agar masyarakat harus memaknai hal tersebut untuk tidak menyerah terhadap keadaan. Dewan Juri yang terhormat, serta menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa protokol new normal akan mengatur kehidupan masyarakat ketika berada di luar rumah. Untuk kehidupan masyarakat di luar rumah mulai dari beribadah, berada dan menghadiri acara publik, maka konsep inilah yang bisa diterapkan di Indonesia, yaitu konsep new normal. Dewan Juri yang terhormat, berangkat dalam perspektif kesehatan, WHO telah memberikan pedoman dan ukuran di mana suatu negara dapat menerapkan new normal itu sendiri. Dan inti dari pedoman tersebut bahwa mampunya Indonesia untuk menekan transmisi COVID-19 yang telah dikendalikan, kemudian kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit yang memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina pasien, serta resiko penularan wabah yang telah diminimalkan. Indikator inilah yang dapat diterapkan di Indonesia dengan menerapkan new normal itu sendiri, yang dimana dapat dilihat dari kesiapan dan kesuksesan di setiap daerah untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Jika dilihat dari peta sebaran COVID-19 yang saya dapatkan dari website Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, walaupun yang terinfeksi COVID-19 setiap harinya kurang lebih yaitu 1.000 orang, namun data tersebut merupakan data rekapitulasi secara nasional, bukan berarti di setiap daerah mengalami lonjakan yang begitu tajam. Maka menurut peta sebaran COVID-19 terdapat daerah-daerah dengan zonasi yaitu zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Sekiranya zona kuning dan zona hijau bisa diterapkan konsep the new normal tersebut,
serta Dewan Juri yang terhormat dalam perspektif hukum. Pertama, negara dalam pemberlakuan new normal harus membuat regulasi atau aturan hukum yang agar tidak menjadi bola liar di masyarakat konsep the new normal tersebut. Maka disinilah fungsi hukum sebagai perekayasa masyarakat atau the law is a tool of social engineering. Yang kedua, kebijakan ini harus dimaknai sebagai kebijakan nasional yang pemberlakuannya secara regional. Yang ketiga, diperlukan hukum yang responsif terhadap keadaan di tengah pandemi di Indonesia ini. Yang keempat, tidak sekedar hukum yang responsif, namun diperlukan penegakan hukum yang humanis agar kesehatan membaik, ekonomi stabil, pendidikan membaik, dan sosial politik tidak terganggu. Maka Dewan Juri yang terhormat di sini, saya sebagai pembicara kedua dan mendudukan pemandang dan perspektif kontra, menyatakan teguh dan tegas dan mantap menyatakan bahwa Indonesia telah siap menerapkan new normal. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua atas argumentasi yang telah dipaparkan. Telah sama-sama kita menyaksikan kedua argumentasi dari sudut pandang yang berbeda. Dari perdebatan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya hingga hari ini masih ada perdebatan panjang atas penerapan new normal. Bagi yang siap pada posisi kontra, tentunya dengan pertimbangan 3 substansi utama, yakni dari segi ekonomi, kesehatan, dan dari segi hukum, dengan memandang bahwa new normal menjadi upaya meredam tingginya getaran sosial di tengah masyarakat. Sedangkan pada posisi pro yang belum siap menerapkan new normal dengan pertimbangan 4 substansi utama, yakni dari segi kesehatan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum, di mana akan meningkatkan kasus COVID-19 dengan aturan yang belum jelas. Kami tim dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan saya sendiri Hofifah Nursoba dan kedua rekan saya Sri Susanti dan Dimas Arya Budi Putra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.